Selamat siang teman-teman semua. Nama saya Hera. Saya bekerja di PT Ekaman Indonesia, bergerak di industri abrasif. Kalau kalian nggak tahu abrasif itu apa, itu abrasif itu amplas. Jadi perusahaan saya itu bukan memproduksi, cuman converting. Jadi merubah dari amplas besar jadi amplas kecil-kecil yang bisa dipakai di industri. Sebelumnya perkenalin dulu, kami dari kelompok komunikasi bisnis, di mana kami dapat tugas untuk menginterview eh, di bidang bisnis, baik maupun karyawan swasta ataupun negeri, dan juga bisa untuk pembisnis atau wirausahawan. Kebetulan kakaknya ini kan eh, keduanya mencakup ya, jadi kami minta tolong untuk diwawancara secara detail gitu, nggak apa-apa ya kak ya? Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya belum belum bisa dibilang wirausahawan secara profesional, tapi ya lagi merintis. It's okay lah. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu Kak. Nama saya Theodora Mertayola dari jurusan Prodi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana. Oke, halo Yola. Yang lainnya, Halo boleh Kak. kenalan satu-satu dulu dong biar akrab nih. Siang. Perkenalkan, nama saya Reni, Prodi Akuntansi juga, Angkatan 18, dari Universitas Kristen Duta Wacana. Oke, halo Reni. Kalau saya nama saya Alderi Kak, dari Fakultas Bisnis juga, angkatan 2017. Oke. Perkenalkan Kak, nama saya Prodi Akuntansi angkatan 2018 dari Universitas Kristen Duta Wacana. Selamat siang Kak, nama saya Valentino, saya dari Prodi Akuntansi dari Universitas Kristen Duta Wacana. Halo Kak Hira, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Putri dari Prodi Akuntansi Angkatan 2018. Oke Kak, itu anggota kelompok kami ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja untuk mulai wawancara ya Kak. Oke. Pertama-tama, karena tadi kakaknya sudah bilang bahwa bekerja di bidang di karyawan swasta ya, di PT Ekaman Indonesia ya. Nah itu boleh dijelasin lagi nggak Kak? Kakak bekerja di bidang apa? Terus kenapa kakak memilih untuk bekerja di bidang itu atau bagaimana? Kalau di rekaman, saya sekarang menjadi di bagian LPIC. LPIC itu Logistic Planner and Inventory Control. Jadi bagian yang kontrol inventory sama dia logistic planner. Jadi pembelian, kalau istilahnya pembelian dan inventory. Dari awalnya itu sebenarnya bukan di situ. Dulu waktu pertama kali daftar itu daftar cuma sebagai admin sales counter. Nah, jadi itu untuk menangani penjualan di sales, cuman dapat promosi terus dipindah bagian ke bagian LPIC. Kira-kira apa saja job desk yang dimiliki? Dari job desk yang dimiliki itu, apakah ada perbedaan di masa pandemi sekarang dengan sebelum pandemi kemarin, Kak? Kalau bentar. Kan kalau misalkan di bagian saya sendiri itu kan menangani dari proses pembelian barang sampai barang itu masuk, jadi pemesanan order ke supplier, kemudian nanti barang mengurusi surat-surat untuk impor, terus habis itu setelah barang masuk masih menghandle juga untuk untuk kebagian produksinya. Jadi di logistik tuh pekerjaannya seperti itu. Cuman untuk saya sendiri itu sebagai admin reporting. Jadi pekerjaan utama saya itu membuat report bulanan tentang laporan pembelian. Jadi
pembelian kita ke supplier, kemudian ada juga laporan penjualan setiap bulan, dan itu berhubungan dengan divisi lain. Jadi seperti laporan pembelian bisa ke divisi accounting, penjualan ke divisi marketing, kemudian saya juga ada bikin laporan tentang inventory control. Jadi tugas saya itu untuk mengetahui, jadi mengkontrol jumlah stok yang ada di gudang itu sudah sesuai atau belum, kelebihan atau enggak, ataukah barang-barang yang ada ini sesuai dengan permintaan pasar atau enggak. Kalau misalkan pekerjaan di masa pandemi sebenarnya sih nggak terlalu banyak ada berubah sih, cuman ya emang sebagian besar meeting dialihkan jadi virtual. Kalau untuk mungkin pasarnya ya, karena kan sangat berpengaruh kan, apalagi kemarin PPKM itu berpengaruh di pasar kita. Jadi banyak toko tutup, banyak toko bangkrut. Jadi di situ di bagian logistik itu tugasnya itu untuk mengatur pasokan barang nih. Jangan sampai kita salah datengin barang dari supplier. Jadi kan misalkan nih toko, kalau kita kan lebih ke industri kan semua industri kita masuk, sama lebih ke toko-toko bangunan. Nah, kalau misalkan jadi barang-barang yang sekiranya banyak toko bangunan tutup nih, oke, berarti barang-barang yang sekiranya toko bangunan itu nggak bisa ambil, jadi kita nggak beli dulu, mengurangi pembelian barang-barang yang sekiranya itu nggak laku, jadi supaya tidak terjadi overstock. Dan selanjutnya, dalam penyusunan anggaran, terutama untuk logistik itu, kira-kira faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran? Kalau untuk budgeting itu biasanya kalau di kita itu melihat dari histori. Jadi melihat pesanan customer bulan lalu dan sebelumnya. Jadi misalkan customer A itu bulan kemarin order 10 piece. Jadi nanti kita akan siapkan untuk bulan ini customer A 10 piece. Kalau misalkan faktor-faktor yang lain ya kayak tadi seperti ada PPKM, biasanya ada libur-libur hari besar, itu sangat berpengaruh. Seperti itu sih. Oke Kak, aku mau tanya, gimana sih, kenapa Kakak tertarik sama pekerjaan ini Kak? Sebenarnya tertarik di bidang ini. Kalau Iya kan Kak. kalau dari saya lulusan sekretaris. Jadi sebenarnya saya dulu pertama kali melamar itu untuk jabatan bukan untuk posisi sales counter, hanya kayak marketing lah. Tapi yang di kantor. Terus kalau kemudian saya dipindahkan ke bagian logistik untuk reporting, itu sudah 6 tahun. Sebenarnya yang membuat saya bertahan atau di bagian ini mungkin karena saya suka dengan angka. Karena kan maksudnya pekerjaan saya berhubungan dengan angka, semua reporting itu semuanya angka, dan saya emang suka untuk ngulik angka. Nah, jadi mungkin itu yang membuat saya betah, nggak pasti akan ada terus tiap bulannya angka-angka atau selisih-selisih yang harus saya cari atau apa. Mungkin itu menjadi salah satu alasan sih. Lalu kita beralih nih Kak. Saya dengar-dengar tuh Kakak baru aja buat ini ya Kak, baru aja membuat usaha baru di mana Kakak itu melaunchingnya pada saat pandemi ini, betul nggak Kak? Iya, jadi ya karena pandemi pingin PPKM kemarin kan banyak waktu luang ya, karena kan WFH. Jadi punya kepikiran gitu, ide buat buka usaha.
kebetulan kemarin pas awal PPKM di Jakarta, saya buka angkringan. Lumayan menantang sih, buka usaha di kala pandemi. Terus kalau misalnya menantang tuh Kak, kenapa Kak memilih membuka usahanya itu pada saat pandemi? Kenapa nggak misalnya besok tuh Kak, nunggu pandemi selesai atau kemarin-kemarin tuh sebelum pandemi terus Kakak membuka usaha itu gitu. Kenapa memilihnya tuh pas saat pandemi selain karena WFH itu ya Kak? Tapi sebenarnya bertepatan aja sih. Kalau misalnya untuk rencananya sendiri itu sebenarnya sudah lama. Rencananya sendiri itu udah dari jauh-jauh hari, udah dari tahun lalu malahan udah kepikiran. Tapi waktu proses apa namanya prepare, kita lagi persiapan semuanya, ternyata apa namanya PPKM lah itu datang. Terus sebenarnya tadinya mau ditunda, tapi saya pikir lagi PPKM begini mungkin ada peluang yang bisa saya masuk di situ. Kan kalau misalkan mau buka usaha juga kita harus lihat peluang kita gimana nih. Kita harus cari tahu kira-kira kalau lagi pandemi begini peluangnya apa. Kalau kita buka rumah apa namanya istilahnya kayak warung makan gitu, pandemi gini apa namanya worth it nggak? Itu sebenarnya sudah saya pikirkan, sudah ada survei juga ke lapangan. Ya, kalau misalkan untuk di daerah saya sendiri lumayan worth it sih. Karena justru di masa kalau untuk sekarang mungkin level PPKM sudah menurun, orang udah mulai beraktivitas seperti biasa, hanya tetap dengan protokol kesehatan kan. Nah, kalau waktu untuk PPKM kemarin eh, agak ini karena kan orang banyak di rumah, mereka butuh apa namanya delivery order untuk makanan, mereka butuh suasana baru, makanan yang mungkin, nah peluang saya di situ, saya udah cari tahu kira-kira yang belum ada nih di daerah saya nih apa nih, kira-kira konsepnya mau seperti apa yang menarik, kita tentuin dulu kan pasarnya. Kebetulan waktu itu saya market pasar saya itu anak muda, menengah ke bawah. Jadi di situ juga perlu dipikirkan kita mau pasarnya tuh mau level mana. Kalau saya pribadi punya pemikiran kalau kita pilih market segmen dari level menengah ke bawah, itu orang level menengah ke atas bisa masuk. Tapi kalau kita udah masuk ke level menengah ke atas, orang menengah ke bawah itu pasti susah untuk masuk. Benar nggak? Nah, jadi saya milih marketnya anak muda menengah ke bawah. Jadi dengan milih konsep juga yang nggak sembarangan, yang mesti survei dulu nih, cari referensi, kira-kira nih yang bisa menarik anak muda sekarang nih yang kayak gimana. Jadi mesti menempatkan diri sebagai anak muda. Jadi banyak bergaul sama anak muda nih, seumur-umuran kalian gitu-gitu kan. Jadi kita ngobrol, sharing, terus cari tahu nih enaknya gimana, kalian sukanya yang seperti apa. Nah, dari sharing, dari ngobrol sama anak-anak muda tuh, jadi adalah ide, oh gini, 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 gini. Nah, kayaknya asik nih kalau misalkan gue punya tempat makan, tempat nongkrong, bisa buat main game, bisa buat mabar, bisa buat ngerjain tugas, tapi yang ramah di kantong. Nah, kalau awalnya sih seperti itu aja sih. Kak, permisi Ya. saya juga mau bertanya nih. Kan kakak sebagai itu apa pegawai logistik dan juga sebagai yang memiliki bisnis angkringan ini, bagaimana sih kakak untuk membagi waktu kakak sebagai seorang karyawan logistik dan sebagai angkringan? Kan kalau kita band besar angkringan ini kan kita perlu membuat bahan gitu kan, seperti kayak nasi atau ada snack-snacknya itu.
Gimana sih kakak bagiin waktunya? Oke, kalau untuk pekerjaan kantor, saya jam kerja kantor itu kan dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian kalau angkringan saya buka dari jam 3 sore sampai setutupnya. Jadi kalau saya punya satu karyawan untuk yang jaga angkringan. Jadi kalau untuk pagi saya tetap fokus di kantor, saya fokus dengan pekerjaan saya di kantor. Kan istilahnya itu amanah ya. Jadi pekerjaan kantor harus saya selesaikan, jangan menunda. Dan saat pulang, saya juga harus meninggalkan pekerjaan kantor, jadi saya fokus ke usaha. Jadi pembagian waktunya itu harus tepat, jangan dicampur-campur. Kalau ya mungkin kalau misalkan kayak siang gitu, kebetulan ada dibantu sama saudara untuk menyiapkan bahan makanan. Ada satu karyawan juga yang jagain sebelum saya datang. Terus tapi juga kadang ada beberapa makanan yang setelah pulang kantor, jadi saya belanja dulu, nanti bikin kayak setengah mateng gitu, jadi besoknya tinggal matengin aja karyawannya. Itu sih pulang kerja kebetulan jarak dari rumah saya ke kantor itu cukup jauh, sekitar ya 45 kilo. 45 kilo kalau di Jakarta tuh perjalanan bisa 1,5 jam naik motor. Kalau naik mobil ya bisa 2-3 jam lah. Jadi lumayan agak jauh. Pagi saya berangkat kantor kerja segala macem. Nanti paling di kantor kalau istirahat saya ngecek karyawan sama saudara kan, maksudnya pastiin mikirin nih kayak stok. Karena mungkin itu jadi kebawa ya. Karena pekerjaan saya di bidang logistik, jadi saya meskipun saya punya usaha juga kebawa gitu. Jadi kepikiran nih kalau jam istirahat nih saya pasti ngechat karyawannya, hari ini sediain stok sekian, ini sekian, misalkan nasi kucing teri sekian, nasi kucing orek sekian. Jadi tuh tiap hari tuh ada tuh WA list apa aja yang harus disiapin. Jadi tuh kayak ke bawah. Nah, kan dalam gitu kan seharusnya kakak ada kendala gitu biasanya. Waduh, saya kerja kan kita nggak tahu pasti. Kadang-kadang bisa lembur, bisa nggak. Itu gimana sih kakak untuk ada kesulitannya gitu, paling sulitnya tuh gimana kakak tuh untuk membaginya gitu. Wah, misalnya saya pulang harusnya jam 3 atau jam 4 atau jam 5, itu berubah jadi jam 7. Bagaimana sih kakak tuh untuk sebisa maksimal mungkin sudah pulang kerja gini capek, otaknya terkuras. Gimana sih kakak bisa membantu dengan optimal gitu, tetap di bisnis lain? Kan biasa kita stres banget tuh kalau sudah kerja, pulang kerja langsung kerja lagi. Gimana sih Apa ya? kesulitan kakak itu? Mungkin karena udah terbiasa ya. Udah terbiasa kerja, terbiasa begadang. Jadi udah kayak kalau misalkan soal begadang sampai malam sampai pagi tuh udah bukan satu hal baru lagi buat saya. Tapi kalau misalkan untuk kayak kendala tadi dibilang, kalau misalkan tahu-tahu nih di kantor ada meeting terus atau ada urusan yang harus diselesaikan jadi saya terlambat pulang, paling saya pasti kabarin karyawan saya dulu yang jagain angkringan, saya kabarin, kasih tahu dia kalau hari ini saya telat. Nah, kalau misalkan selama dia masih bisa handle sendiri, dia akan bilang, oke Mbak, masih aman Mbak, pegang sendiri nggak apa-apa. Bayarnya telat nggak apa-apa, nanti saya masih pegang sendiri masih oke. Lalu kalau misalkan kalau karyawan ini udah bilang, Mbak rame nih butuh bantuan, oh saya mayday, telepon cari bantuan temen, ada banyak teman siapa lagi, tolong dong bantuin nih di sini, Mbak lagi nggak bisa jagain, tolong bantuin gitu. Masih cari bantuan lah. Jadi nggak memaksa diri kita juga, kan kita tetap harus tanggung jawab kan sama pekerjaan utama kita kan yang di kantor tadi, pekerjaan utama. Jadi tetap pekerjaan utama yang harus diutamakan dulu. Nah, baru kalau ini kan kita bisa telepon teman, bisa minta tolong saudara buat jagain dulu sebentar. Kalau masalah capek, kalau ditanya capek nggak? Pasti capek.
Cuman balik lagi gimana kita menjalani pekerjaan itu dengan senang. Jadi kalau pikiran saya orang mau kerja, kalau saya, prinsip saya yang saya pegang ya dari zaman dulu, orang mau kerja dimanapun sama siapapun itu nggak ada. Lu mau berharap dan bermimpi mau kerja yang enak itu nggak ada. Jadi lu mau kerja usaha sendiri pun itu tetap ada, pasti nggak enak, pasti ada nggak enaknya. Lu apalagi lu kerja sama orang. Nah itu, jadi saya nggak pernah punya pikiran gue pengen cari kerjaan yang enak, yang cuma bisa tiduran doang dapat duit, nggak pernah. Karena namanya pekerjaan itu pasti ada pengorbanannya, pasti akan ada hal yang kita korbankan itu pasti. Jadi lakukan dengan apa ya, dengan tulus, ya mencintai pekerjaan kita lah istilahnya. Kalau saya seperti itu, dengan senang, jangan dibawa pikiran, pekerjaan yang di rumah kusut, cari selisih. Ya anak akuntansi pasti tahu kan kalau cari neraca nggak balance terus mesti nyari selisihnya kemana, 3 hari 3 malam nggak ketemu, itu kalian pasti juga tahu kan, pasti kepikiran kan kalau misalkan ada tugas nih dari dosen, ini selisihnya berapa nih nggak ketemu nih, pasti mau tidur aja, aduh kepikiran gitu. Kalau saya enggak. Jadi pekerjaan di kantor, selisih yang belum di kantor ya udah saya tinggalin tuh di kantor. Jadi kalau sampai rumah udah nggak kepikiran lagi mau selisih kayak kurang berapa, mau apa kayak, ya udah terserah. Kalau main ya main, mau kayak sekarang di angkringan jaga ya udah di angkringan jualan gitu. Jadi nggak terlalu capek jadinya karena kita nggak mikir dua kan. Kalau pekerjaan di kantor masih dipikirin nih nanti sampai warung, sampai angkringan bisa salah loh. Orang minta es jeruk kita bikinin kopi loh, ntar dikomplain sama customer gimana coba. Jadi gitulah, tinggalin tuh pekerjaan kantor, dikotak-kotakin. Misalkan ada pekerjaan sampingan, keluarga, masalah hubungan, itu jangan dicampur. Itu aja sih tipsnya. Oke Kak, aku mau tanya, bisnis angkringan kakak ini kan dibuka di masa pandemi atau PPKM. Terus gimana sih dari bisnis kakak ini menghadapi prokes yang ada? Kalau untuk prokes tetap, jadi itu kan wajib ya. Jadi kan kita kan harus saling menjaga satu sama lain. Saya menjaga saya juga supaya tidak apa namanya kena virus. Kita juga harus menjaga orang lain. Jadi prokes kan kalau untuk restoran atau tempat makan itu kan ada aturannya. Misalkan kayak kemarin waktu awal-awal PPKM itu nggak boleh makan di tempat. Ya, kita nggak sediakan makan di tempat, jadi semuanya take away. Jadi orang datang bungkus bawa pulang, Terus kalau kemudian ada boleh nih 20% orang dibatasin 30. Ya kita ikutin aja anjuran pemerintah ya. Kan sebagai warga negara yang baik kan kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Oke, peraturannya nih orang makan cuma bisa 20% dan harus 30 menit. Ya udah, jadi kalau ada tamu datang ya kita kasih tahu, Bapak maaf, Ibu maaf, kita peraturannya makan hanya boleh 30 menit ya. Jadi kita ngasih tahu ke customer itu enak, baik gitu. Jadi customer-nya juga menerima, bisa mengerti gitu kan. Jangan customer lagi makan terus tahu Pak maaf, udah 30 menit nih, harus pulang. Enggak, jadi sebelum mereka duduk makan kita kasih tahu dulu. Jadi kan mereka udah persiapan. Oh iya, kalau mereka kira-kira nggak nyaman dengan waktu yang sebentar kan mereka, oh ya udah Mbak bungkus aja deh, saya makan di rumah kan. Jadi sama-sama enak, sama-sama customer juga nggak kecewa gitu kan. Terus kayak masker tetap ada, terus hand sanitizer, tempat cuci tangan semuanya, meja pun tempat duduknya kan dibatasin, nggak boleh, harus jaga jarak, dan kebetulan kan tempatnya outdoor. Jadi kan prokesnya kan nggak terlalu ketat, nggak seketat kalau kita punya tempat makan indoor gitu sih. Kak, saya mau tanya Kak, bagaimana mengenai pendapatan Kakak selama masa pandemi ini? Apakah dapat menutup pengeluaran Kakak selama ini? Kalau untuk pertama,
sih enggak, jujur. Pas pertama kali buka itu, satu malam itu pernah dapat 50.000. Pernah sama sekali nggak ada yang beli. Jadi saya sama teman saya sama yang jaga juga kayak cuman bengong gitu doang. Itu awal-awal cukup ngedown. Karena kan ya orang kan pasti punya ekspektasi ya kalau kita pasti dibuka langsung rame. Cuma kan namanya orang usaha juga kita mesti siapin mental kan. Orang usaha nggak ada yang langsung terus rame gitu kan. Kecuali yang pakai teknik yang bikin viral apa segala macam itu kan. Itu udah marketing yang beda lagi. Terus tapi tetap lama-lama mulai tiap makin hari makin kelihatan. Oke, pertama 50.000 nih. Terus dapat 100.000 sehari. Itu udah seneng banget. Kita berdua tuh saya sama kalian tuh udah kayak bersyukur banget. Terus naik lagi tuh sehari dapat 200.000. Wah, kayak puji Tuhan, dia dapat segini nih gitu kan. Udah mulai tuh itu gitu kalau kita sehari aja dapat 200.000 kali 30 udah mulai gitu-gitu. Terus lama-lama kita tetap jaga hubungan sama customer, sama kita apa namanya kan apa namanya tadi saya bilang market segmen saya anak muda kan pasarnya. Jadi ya kita bisa menempatkan diri di apa namanya level anak muda nih. Jadi kita tahu nih anak muda tuh mainnya kayak apa, mereka butuhnya apa. Jadi kan mereka betah. Kalau mereka betah kan besoknya datang lagi. Terus mereka ngajakin temen, di sini nih enak nih kita nongkrong di sini aja. Nah, jadi strategi saya sih kayak gitu ya kalau untuk sekarang ini udah bulan ketiga atau keempat ya saya lupa. Itu puji Tuhan sih sudah mulai kelihatan, sudah untuk costing sebulan itu semuanya sudah tertutup, sudah kelihatan profitnya, sudah kelihatan. Mau bertanya Kak, Iya, bisnis ini udah jalan berapa lama Kak? Bisnisnya Kakak ini, usaha yang angkringan. baru tadi saya bilang kan 3 atau 4 bulan saya juga kurang tahu. Lupa. Tapi sekitar itu Juni, kalau nggak Juni Juli dari itu. Pokoknya dari PPKM. Berharap sini bisa jadi inspirasi juga buat kalian kan. Sekarang kalian semester berapa? 7, Kak. 7. Semester 7. Berarti kan bentar lagi lulus lah kan. Jadi kalian bentar lagi lulus harus siap menghadapi dunia kerja. Dunia yang sesungguhnya di mana udah nggak ada uang jajan habis nih gitu. Udah nggak ada ntar kalau udah kerja tuh. Uang jajan habis lu cari sendiri lu. Nyari kerja itu nggak susah. Jadi kalau apa ya? Bukan tips sih, cuman ya kasih wejangan aja. Nanti kalian kalau misalkan keluar lulus mau mencari pekerjaan, jangan terlalu pilih-pilih pekerjaan. Kalian harus mencintai pekerjaan apapun itu, mau bekerja sama orang, sama perusahaan, atau mau buka peluang usaha sendiri, kalian harus mencintai apalagi terus yang penting bekerja dengan hati. Terus jangan mudah putus asa. Itu tadi kerja nggak ada yang enak, udah itu. Jadi lu mau pindah ke sana ke sini itu tetap aja namanya orang kerja itu nggak ada yang enak. Jadi tuh bisa kalau itu bisa buat saya tuh ya udah gue bertahan, yang penting gue melakukan yang terbaik untuk perusahaan gue, ngasih yang terbaik yang gue bisa buat perusahaan. Nah, seperti itu sih. Jadi harus semangat. Itu aja. Oke, karena semua pertanyaannya sudah dijawab oleh Kakak, terima kasih Kak untuk kesediaan telah meluangkan waktu untuk kelompok kami, untuk kami wawancarai tentang bisnis dan usahanya. Semoga kedepannya usahanya Kakak dan bisnisnya semoga berjalan dengan lancar dan mencapai target, dan semoga bisa lebih lagi, dan semangat Kakak. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Terima kasih kalian.